Selamat datang. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan sebuah analisis mendalam mengenai situasi yang sangat kontradiktif dalam sistem ketenagakerjaan kesehatan di Indonesia. Coba Anda bayangkan, sebuah negara yang secara bersamaan mengalami kekurangan tenaga kesehatan yang krusial, tapi di saat yang sama justru menghadapi potensi surplus lulusan di bidang kesehatan lainnya. Nah, inilah paradoks yang akan menjadi fokus utama kita. Kita akan mengkaji data proyeksi resmi dari pemerintah untuk memahami krisis ganda ini secara lebih sistematis. Analogi ini saya rasa sangat kuat dan relevan. Mari kita anggap sistem kesehatan nasional kita ini adalah kapal besar yang sedang bocor. Ada lubang-lubang fundamental yang mengancam, tapi alih-alih kita fokus menambal kebocoran tersebut untuk memastikan kapal tetap berlayar, kita justru disibukkan dengan perbaikan yang sifatnya lebih kosmetik. Nah, metafora inilah yang akan memandu analisis kita untuk melihat betapa gentingnya situasi yang kita hadapi. Baik, ini adalah kerangka pembahasan kita. Pertama, kita akan definisikan apa itu paradoks tenaga kesehatan. Kemudian, kita akan dalami kedua sisinya, krisis kekurangan tenaga esensial dan ironis surplus lulusan. Dari sana, kita akan telusuri apa akar masalahnya, yang ternyata mengarah pada sistem pendidikan. Dan tentu saja, di akhir, kita akan membahas rekomendasi solusi strategisnya. Mari kita mulai dari inti permasalahannya. Jadi, dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan memproyeksikan sebuah realitas yang bisa dibilang ganjil. Di satu sisi, kita dihadapkan pada defisit atau kekurangan besar pada beberapa jenis tenaga kesehatan yang sangat penting. Namun di sisi lain, untuk jenis tenaga kesehatan lainnya, kita justru diproyeksikan mengalami kelebihan atau surplus lulusan, dan ini terjadi secara simultan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang, mari kita bedah sisi pertama dari paradoks ini, defisit. Ini adalah lubang yang menganga di kapal kita tadi. Data proyeksi menunjukkan bahwa Indonesia akan menghadapi kekurangan yang masif pada beberapa profesi kesehatan esensial. Angka-angka yang akan kita lihat ini cukup mengkhawatirkan. Mari kita lihat data pertama. Proyeksi menunjukkan kita akan kekurangan 81.727 terapis gigi dan mulut. Penting untuk kita pahami, ini bukan sekedar angka statistik. Di balik angka ini ada implikasi nyata, puluhan juta warga Indonesia, terutama di daerah-daerah, akan semakin sulit mendapatkan akses ke layanan kesehatan gigi dan mulut yang paling dasar sekalipun. Selanjutnya, kita diproyeksikan kekurangan 62.268 nutrisionis. Apa artinya ini dalam konteks yang lebih luas? Ini artinya, program-program vital seperti penanganan stunting dan perbaikan gizi masyarakat akan berjalan tanpa ujung tombak yang memadai. Ini menyangkut kualitas generasi masa depan bangsa. Dan yang ketiga, kita lihat ada proyeksi kekurangan hampir 36.000 tenaga teknologi laboratorium medik. Mereka ini adalah garda terdepan yang seringkali tidak terlihat dalam sistem diagnostik kita. Tanpa jumlah mereka yang cukup, akurasi dan kecepatan diagnosis berbagai penyakit, dari demam berdarah hingga penyakit-penyakit degeneratif, akan sangat terganggu. Jadi, kesimpulan dari tiga data tadi cukup jelas. Ini bukanlah sekedar kumpulan angka. Ini adalah sebuah alarm, sebuah sirene peringatan bagi ketahanan sistem kesehatan nasional kita. Dan dampak paling parahnya, tentu saja, akan paling dirasakan oleh masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan atau DTPK, di mana akses layanan kesehatan sudah sangat terbatas. Sekarang kita beralih ke sisi lain dari paradoks ini, bagian yang mungkin terasa paling ironis. Di saat kita kekurangan puluhan ribu tenaga kesehatan di beberapa bidang, di bidang lain kita justru bersiap menghadapi banjir lulusan yang jumlahnya jauh melampaui kebutuhan pasar kerja domestik. Perhatikan lini masa proyeksi ini. Mulai tahun 2025, pasar tenaga kerja perawat diperkirakan akan mulai jenuh. Kemudian di 2027, hal yang sama terjadi pada tenaga promosi kesehatan. Puncaknya, pada tahun 2032, surplus tenaga perawat diproyeksikan mencapai lebih dari 75.000 orang. Artinya, akan ada puluhan ribu lulusan perawat yang berpotensi sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya. Nah, ini membawa kita kepada sebuah pertanyaan yang fundamental dan terus terang membingungkan. Mengapa sistem pendidikan kita seolah terus memproduksi ribuan lulusan untuk bidang-bidang yang pasarnya sudah jenuh, sementara di sisi lain, posisi-posisi yang sangat krusial justru dibiarkan kosong? Untuk menjawabnya, kita harus melihat lebih dalam lagi ke sumber masalahnya. Dan ternyata semua jejak mengarah ke satu titik, sistem pendidikan tinggi kesehatan kita. Telah terjadi sebuah ketidakselarasan atau mismatch yang sangat signifikan antara output dari institusi pendidikan dengan kebutuhan real di lapangan. Ini adalah sebuah kritik atau teguran yang sangat serius bagi tata kelola pendidikan tinggi kesehatan di Indonesia. Jadi, mari kita definisikan masalah utamanya.
Yang terjadi adalah sebuah strategi pendidikan yang tidak selaras. Fokus dari banyak institusi pendidikan tinggi kesehatan lebih kepada pemenuhan kuota penerimaan mahasiswa, sebuah orientasi yang berbasis pada supply. Padahal, seharusnya orientasinya berbasis pada kebutuhan atau demand yang didasarkan pada data perencanaan tenaga kerja nasional. Ketidakselarasan inilah yang menciptakan paradoks tadi. Baik, setelah kita memahami dengan jelas apa masalahnya dan di mana akarnya, sekarang kita harus beranjak ke solusi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menyelaraskan kembali sistem ini, bagaimana kita bisa mengatasi defisit dan surplus secara bersamaan. Solusinya harus berupa strategi ganda atau two-pronged strategy. Keduanya harus berjalan paralel. Untuk program studi yang mengalami defisit, solusinya adalah meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas, termasuk memperbarui kurikulum agar sesuai dengan tantangan zaman. Nah, untuk program studi yang surplus, pendekatannya harus berbeda. Reorientasi. Kita harus mulai membidik pasar global. Artinya, standarisasi kompetensi dan lisensi internasional menjadi mutlak diperlukan. Nah, untuk para lulusan dari bidang yang surplus ini, kita perlu menciptakan apa yang bisa disebut sebagai kartu pengaman. Ini adalah cara untuk mencegah terjadinya pengangguran intelektual massal. Kuncinya ada 3. Penguasaan bahasa asing yang mumpuni, upaya aktif untuk mendapatkan lisensi berstandar internasional, dan kemampuan untuk bersaing di pasar kerja global. Ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Pada akhirnya, keseluruhan data dan analisis dalam laporan ini berfungsi sebagai sebuah cermin yang harus digunakan oleh semua pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, institusi pendidikan tinggi, hingga organisasi profesi, untuk merefleksikan kembali apakah arah kebijakan kita selama ini sudah tepat. Kita akan tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan reflektif yang juga merupakan kesimpulan dari sumber analisis kita. Institusi pendidikan tinggi kesehatan saat ini berada di sebuah persimpangan krusial. Pilihannya ada 2, terus berjalan seperti biasa dan membiarkan paradoks ini berlanjut, atau berani melakukan rekonstruksi fundamental demi menyelamatkan masa depan sistem kesehatan bangsa. Ini adalah sebuah pilihan strategis yang dampaknya akan kita rasakan puluhan tahun ke depan.